Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk satu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Bapa untuk pagi yang indah ini. Engkau telah mempertemukan kami kembali di dalam ibadah raya di rumah kami masing-masing. Dan saatnya pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman. Kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga. Kita bersukacita, kita memuji Tuhan, serta kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui video ini. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Minggu 19 April 2020, berjudul Masa Depanmu Sungguh Ada. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bagi setiap orang, masa depan adalah suatu misteri. Artinya, masa depan adalah sesuatu yang belum pasti, masa depan yang belum jelas, yang masih menjadi teka-teki bagi kebanyakan orang. Sehingga ada banyak orang yang mencemaskan hari masa depannya. Melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini, tentunya kita akan diberkati sehingga kita tidak menjadi cemas akan masa depan kita. Dan pagi hari ini kebenaran firman Tuhan kita akan belajar dari kehidupan Yusuf. Bagaimana Allah menjadikan Yusuf menjadi orang yang berhasil. Memang keberhasilan Yusuf oleh karena Tuhan menyertai Yusuf. Tapi apa yang dialami Yusuf itu bukan karena
Yusuf berdiam diri saja. Ada hal yang Yusuf lakukan, yang Yusuf kerjakan, sehingga Tuhan menjadikan Yusuf menjadi orang yang berhasil. Lalu apa yang dikerjakan dan yang dilakukan oleh Yusuf? Yang pertama, Yusuf merupakan orang yang bertanggung jawab dalam mengerjakan setiap tugas-tugasnya. Kita bisa membaca di dalam Alkitab kita, di dalam Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Firman Tuhan di dalam ayat yang ke-6 ini menjelaskan bahwa saat Yusuf menjadi budaknya Potifar, Yusuf mengerjakan segala sesuatu yang ada di rumah tuannya itu, yaitu di rumah Potifar tersebut. Yusuf dengan sungguh-sungguh bertanggung jawab melakukan setiap tugas-tugasnya tanpa bersungut-sungut. Dia melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, sehingga dikatakan di dalam ayat yang ke-6, ia tidak usah lagi mengatur apa-apa selain dari makanannya sendiri. Itu berarti bahwa tuannya tidak pusing-pusing lagi memikirkan hal-hal yang harus dikerjakan di dalam rumahnya, sebab segala sesuatu yang ada di dalam rumahnya sudah dikerjakan oleh Yusuf. Yang kedua, Yusuf adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Kejadian pasal yang ke-40 ayat yang ke-39, saya akan membacakan Kejadian pasal 41 ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan, kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyat akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini menjelaskan saat Fir'aun bermimpi. Kemudian Fir'aun meminta kepada Yusuf untuk mengartikan mimpinya. Ketika Yusuf akan mengartikan mimpinya Fir'aun tersebut, Yusuf minta pertolongan Tuhan. Yusuf minta hikmat Tuhan, sehingga Yusuf bisa mengartikan mimpi Fir'aun. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yusuf bisa mengartikan mimpi Fir'aun, di dalam ayat yang ke-41 dijelaskan bahwa dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kemudian yang ketiga, Yusuf adalah orang yang mau mengampuni. Di dalam Kejadian pasalnya yang ke-50 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan.
Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Saudara, ayat ini menjelaskan bahwa Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Meskipun saudara-saudara Yusuf telah menyakiti dirinya, Yusuf dibuang ke dalam sumur, Yusuf dijual untuk dijadikan budak di tanah Mesir. Tetapi Yusuf tidak sakit hati, Yusuf tidak memendam amarah, Yusuf tidak membalas, justru Yusuf mengampuni. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi perenungan kita saat ini adalah apakah saudara percaya apa yang dialami oleh Yusuf akan terjadi juga di dalam kehidupan kita? Tentu dengan penuh keyakinan kita percaya. Tetapi saudara, Yusuf bisa berhasil, Yusuf melakukan hal-hal yang sudah dilakukan oleh Yusuf, yaitu Yusuf hidup dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan setiap tugas-tugasnya. Disitulah ketika saya, ketika saudara, dan ketika kita semua di dalam menjalankan tugas-tugas kita yang dipercayakan oleh Tuhan, kita melakukannya dengan penuh tanggung jawab, maka kita akan menjadi orang-orang yang berhasil. Yang kedua, hiduplah dengan mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan, sehingga Yusuf menjadi orang yang berhasil. Yang terakhir, ketika saudara ingin mengalami seperti Yusuf, hiduplah untuk saling mengampuni. Memang mengampuni adalah tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi ketika kita melepaskan pengampunan kepada setiap orang yang bersalah kepada kita, maka di situ Tuhan akan memberkati kita, dan apa yang kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan akan menjadi berhasil. Mari kita akan tunduk kepala dan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Bapa melalui kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini. Kami tidak menjadi orang-orang yang cemas akan masa depan kami, sebab melalui kehidupan Yusuf, Engkau sudah memberkati kami, supaya kami menjadi orang-orang yang bertanggung jawab di dalam menjalankan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kami, dan supaya kami mengandalkan Tuhan di dalam setiap hal yang kami kerjakan. Demikian juga supaya kami melepaskan pengampunan kepada setiap orang yang menyakiti kami. Oleh karena itu Bapa, berkati kami semuanya, berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa masa depan yang ada di depan kami sungguh ada, dan harapan kami tidak akan pernah hilang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk meresponi kebenaran firman Tuhan ini, ada satu pujian yang mengatakan masa depanmu sungguh ada. Tuhan memberkati kita semuanya.
kasih-Mu, kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Masa depan itu sungguh ada, dan harapanku takkan hilang. Engkau Shaddai menopang hidupku. Sungguh ku percaya akan kasih-Mu. Firman-Mu, janji-Mu, itu yang